Donat atau donut dalam bahasa Inggris adalah makanan yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bundar dengan isian manis seperti selai, jelly, krim, dan curds. Awal terbentuknya usaha. Donat adalah usaha kecil-kecilan yang dibentuk pada tahun 2019 ini merupakan usaha yang sangat mudah bagi pemiliknya. Awal dari keinginan untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri dengan usaha donat yang baginya mudah dan awal-awalnya hanyalah iseng untuk membuat donat. Pemilik usaha bernama Ibu Aan berpikiran untuk membuat donat. Hanya sekedar ingin memiliki usaha sendiri dan mengolah donat dengan karya dari tangannya. Dengan ia menyalurkan bakat yang dimiliki Ibu Aan dalam pembuatan donat. Sejarah terbentuknya usaha. Pada saat itu, jajanan olahan donat di Desa Sukamandijaya belum ada yang membuat usaha kecil-kecilan seperti donat. Inisiatif dari Ibu Aan dengan modal 800.000 dan belajar dari situs web yang sekarang mulai canggih, Ibu Aan mulai mempelajari bagaimana cara membuat donat dengan mudah dan sederhana. Kemudian Ibu Aan berpikir untuk membuat donat dan menjualnya ke toko-toko sekitar untuk memperdagangkan hasil cemilan donat. Nama donat yang diberi nama donat montok, nama yang diambil dari bentuk donatnya yang sangat padat. Donat ini yang berasa coklat, kacang-kacangan, dan seres, namun yang sering dibuat untuk dijual biasanya bermacam-macam. Untuk saat ini, Ibu Aan membuat donat dari pesanan ibu-ibu pengajian yang diberi topping seres sesuai pesanan. Bisnis ini banyak digeluti oleh para ibu yang mencari usaha sampingan di sela-sela kegiatannya mengurusi pekerjaan rumah dan anak-anaknya. Konsumen. Makanan donat disukai oleh semua kalangan. Rasanya yang bervariasi digemari oleh anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, baik pria maupun wanita. Kendala usaha. Kendala yang sering ditemui yaitu masa kadaluarsa donat yang singkat. Rata-rata donat hanya mampu bertahan selama 4 hari jika tidak disimpan dalam freezer. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam proses produksi sesuaikan jumlahnya dengan permintaan pasar setiap harinya. Daya tahan donat cukup singkat, hanya selama 1-3 hari. Jika terlanjur membuat donat lebih banyak dan ternyata tidak habis terjual, donat dapat dijual dengan harga lebih murah. Atau sebagai langkah akhir, donat yang sudah tidak layak jual dibagi-bagikan kepada sekitar warga sekitar tempat pembuatan donat tersebut. Cara membuat donat. Campur tepung terigu segitiga biru, baking powder, parmesan, garam, aduk rata, lubangi tengahnya, sisihkan.
Kocok telur, gula halus sampai mengembang, masukkan ke dalam campuran tepung lubang tengah sambil diaduk rata. Masukkan mentega atau margarin, susu sedikit demi sedikit sampai susu habis sambil diuleni. Uleni sampai adonan kalis. Banting-banting sampai adonan halus, tutup dengan lap basah, diamkan kurang lebih 30 menit. Kempiskan adonan, buat bulat-bulat dibentuk donat, lalu diamkan sampai mengembang lagi. Goreng sampai kuning kecoklatan. Strategi pemasaran. 1. Produk. 2. Place. 3. Price. 4. Promotion. Kunci sukses. Donat yang banyak disukai konsumen adalah donat yang enak rasanya dan empuk bila digigit. Oleh karena itu, ciptakan produk donat sebaik mungkin. Bila perlu, cobalah beberapa resep hingga menemukan takaran yang tepat untuk menghasilkan donat lezat. Kemudian, pastikan kebersihan donat Anda terjaga, begitu pula dengan kemasannya. Usahakan pilih kemasan yang tertutup dan kemasannya juga menarik, sehingga konsumen tidak ragu ketika hendak membeli donat. Faktor penjualan. Yang ke-1, faktor cuaca. Bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah, sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang, dan sepi penjualan juga. Bila cuaca terang, maka orang banyak yang keluar sehingga target roti satu hari terjual 16 roti bisa terpenuhi bahkan bisa lebih dari target. Kedua, faktor ekonomi masyarakat. Bila musim akhir bulan, maka pembeli tidak begitu banyak, namun bila awal bulan, maka biasanya pembeli ramai. Bila harga sembako naik, walaupun hanya sedikit, kadang bisa mengurangi pembeli. Cara mengingatkan pesaing usaha. 1. Selalu aktif mengamati perkembangan pasar donat. 2. Aktif dalam mempromosikan produk. 3. Aktif mencari tahu kelemahan dan kelebihan pesaing. 4. Pertahankan kekuatan produk. 5. Selalu berani mengambil tantangan. Macam-macam resiko. 1. Resiko usaha. 2. Resiko persaingan usaha. 3. Resiko tidak tercapainya target proyeksi. 4. Resiko lingkungan usaha. 5. Resiko perkembangan teknologi. 6. Resiko penghentian izin usaha. 7. Resiko perekonomian. Program kerja. Dalam bisnis jualan ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan yang khusus seperti sarjana. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi. Karena ini pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Waktu atau jam kerjanya dalam sistem kerja adalah jam 7 sampai jam 4 sore. Dengan waktu istirahat 1 jam pada pukul jam 12 sampai setengah 1 untuk makan siang. Dalam proses kerja, kami akan memproduksi dengan higienis dan rapi sehingga tidak akan terjadi kontaminasi oleh bakteri maupun kuman ke dalam makanan donat yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat luar. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan ialah tempat di mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas operasi perusahaan atau tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik untuk menciptakan suatu barang yang nantinya akan dijual oleh perusahaan tersebut. Kesimpulannya adalah donat adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lain, serta makanan donat ini termasuk makanan ringan atau